hubungan kekerabatannya, ya, itu semakin besar persentase inbreednya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sedulur pecinta merpati dan peternak merpati dimanapun berada. Senang sekali saya berkesempatan lagi main ke rumah Bapak Suyono. Nanti akan berbincang-bincang atau tukar kaweruh, mencari ilmu teman-teman untuk babagan atau tentang hubungan kekerabatan dan silang dalam teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, monggo kami persilahkan subscribe. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita berbincang-bincang pada Bapak Suyono tentang hubungan kekerabatan dan silang dalam. Salah satunya teman-teman itu ada istilah inbreed, landbreed, dan crossbreed. Nanti lebih jelasnya langsung saja kita berbincang-bincang sama Bapak Suyono. Monggo Bapak Suyono bisa dijelaskan tentang hal tersebut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan-rekan satu hobi merpati pos. Untuk kali ini kami akan mencoba memaparkan tentang hubungan kekerabatan dan silang dalam. Untuk itu mari kita mulai saja. Hubungan yang akan kita bahas adalah kekerabatan. Kekerabatan itu artinya saudara. Kerabatan dan silang dalam. Silang dalam kalau dalam bahasa asing itu sama dengan inbreed. Silang dalam artinya itu adalah menghubungkan atau menjodohkan dua merpati yang masih ada hubungan kekerabatan atau saudara. Bahasa aslinya itu inbreed. Jadi teman-teman kalau mendengar kata-kata inbreed, crossbreed, dan landbreed itu tidak asing. Padahal teman-teman sendiri mempraktekkan di kandang teman-teman sendiri masing-masing. Untuk silang dalam ini bertujuan yaitu untuk mengumpulkan gen-gen unggul dari induk yang teman-teman paling disukai. Dari gen-gen unggul yang seperti apa yang teman-teman sukai itu adalah dikumpulkan melalui silang dalam tersebut. Silang dalam ini adalah tujuannya itu meningkatkan homosigotsitas. Homosigot yang seperti video yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa yang namanya individu homosigot itu adalah dominan untuk menurunkan gen-gen unggulnya ke anak-anaknya. Ya, nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama inbreed dulu, nanti crossbreed juga kita bahas kalau ada waktu, masih ada waktu. Crossbreed dan landbreed. Ini
Ini nanti satu persatu kita bahas yang inbreed lebih dulu. Yaitu silang dalam itu bertujuan untuk mencari bibit unggul, terutama ternak jantan, dengan tujuan menghilangkan petani yang masih saudara. Kenapa kok terutama ternak jantan? Karena ternak inbreed betina itu adalah performanya itu agak-agak kurang. Saya sudah mempraktekkan sendiri bahwa saya punya merpati inbreed betina. Nah, itu ada kelemahannya. Kelemahannya produksinya tidak lancar. Ini adalah salah satu faktor kekurangan ternak inbreed. Ternak inbreed tersebut adalah berbeda dengan, maksudnya kondisinya itu berbeda dengan ternak crossbreed. Kekurangan ternak inbreed adalah daya tahan terhadap lingkungan itu sangat kurang. Dalam arti kalau kena penyakit itu lebih rentan yang inbreed. Lagi pula kalau yang resesif ternak inbreed itu adalah sering muncul sifat-sifat yang tidak kita inginkan. Salah satu contoh misalnya adalah pertumbuhan bulunya tidak normal. Ini salah satu contoh kekurangan inbreed. Namun di samping sifat-sifat yang buruk tersebut, kita mendapatkan ternak yang unggul untuk hidupkan. Silang dalam ini artinya itu adalah menggabungkan atau menjodohkan, seperti contoh kemarin. Oke Pak Yono, sebelum berlanjut, tadi yang dibilang inbreed betina dan inbreed jantan itu bagaimana Pak Yono? Performanya itu yang betina, walaupun tidak semua, Mas, ya, tapi performanya itu kalah dengan yang jantan. Oh sebelumnya, Ya. Kalau inbreed itu mungkin bagi pemula kan mungkin kurang paham. Inbreed itu yang bagaimana? Misalnya induk dengan anaknya atau anaknya dengan anaknya, atau bagaimana itu Pak Siono itu? Ya, baik. Ya. Ini akan saya jelaskan. Jadi kekerabatan. Nah, ini baru saya akan jelaskan. Yang namanya inbreed itu adalah menggabungkan atau menjodohkan atau mengkopelkan, ya bahasa yang ini. Itu ternak yang masih ada hubungan kekerabatan. Tidak hanya merpati, semua hewan-hewan piaraan teman-teman bisa diperhatikan melalui silang dalam ini. Nah ini yang namanya inbreed itu adalah menggabungkan, menjodohkan dua ternak yang masih ada hubungan saudara. Nah misalkan seperti ini. Misalkan di sini, ini adalah ini contohnya. Ini adalah merpati. Bisa gambar satu saja. Menggabungkan yang menjodohkan yang masih ada hubungan kekerabatan atau saudara. Kalau ke atas itu justru dengan ketuanya atau induknya. Induknya. Ya. Induk. Kalau ke samping, mungkin ini kakak ya, kakak. Kalau ke kiri adik.
Kalau ke bawah lagi anaknya, berarti ini sama ini. Ini bisa anak. Nah ini ke atas, ke samping, kanan, kiri, ke bawah. Ini adalah masih ada hubungan kekerabatan. Berarti menggabungkan atau mengumpulkan gen yang unggul dari yang ini, yang unggul dari induknya ini, untuk diinbitkan dengan anaknya, atau diinbitkan dengan kakaknya, atau diinbitkan dengan adiknya. Ke atas lagi dengan kakeknya juga bisa pakai. Ini nanti ke cucunya ini juga bisa. Jadi tidak ada aturan yang pasti yang namanya ini. Mungkin satu senior yang satu dengan senior yang lain itu adalah alur silang dalamnya berbeda. Senior yang satu dengan senior yang lain alur silang dalamnya mungkin berbeda. Namun kita ada kunci yang pokok, menggabungkan dua induk yang masih ada saudara. Nah, apakah yang seperti ini bisa dihitung besaran inbreednya? Ya bisa mas, tapi kita harus menghitung besaran persentase kekerabatan lebih dulu. Setelah itu baru kita bisa menghitung inbreednya. Kita coba saja. Misalkan burung M dikawinkan dengan burung T, beranak D. Terus ini M lagi ya, ini satu individu yang sama. Jadi ini punya adik M sama T dikawinkan, ini dikawinkan, punya anak misalnya D. Nah hubungan ini belum dikatakan ini individu B dan D, ini belum inbreed mas. Ini baru hubungan inbreed. Yang dikatakan inbreed adalah anaknya B dan D. Misalnya apa mas? E gitu. Ya E lah. Nah ini yang dikatakan burung. Berarti yang B sama D masih cross ya pak? Ini masih hubungan. Iya. Maksudnya yang B-nya itu masih burung cross itu kan? Atau gimana? Sebenarnya ini nek cross ini mas, ini murni cross. Hasilnya M sama T kan masih cross atau gimana? Ini sama ini itu yang individu ini masih burung cross kan? Iya masih burung cross. Hasilnya M dan T. Iya. Terus M dan T kan punya anak lagi. Iya. Ini M ini satu individu ya. Iya. Berarti B dan D itu kan saudara. Iya. Entah kakak, entah satu teluran, entah adik. Nah, ini seperti ini. Untuk kelemahan sama kelebihan burung yang inbreed itu bagaimana, Pak? Tadi sudah sedikit saya sebutkan. Ya, mungkin ini diperjelas adalah, lagi. Kurang adaptasinya dengan lingkungan, Mas. Jadi terhadap daya tahan terhadap suatu penyakit ataupun cuaca ataupun faktor luar yang lainnya lah, itu kurang beradaptasi, berbeda dengan ini kan masih cross ya.
Iya. Ini B ini daya tahannya terhadap penyakit cukup bagus, termasuk D. Nah yang ini itu sudah agak rentan. Ada rentan Ya. sama penyakit gitu. Sama penyakit. Untuk kelebihannya Pak Jono, Kelebihannya ini adalah gen-gen dari M dan T itu adalah sudah mengelompok di HE, sudah di sini. Mas. Pak, nggih Pak, monggo Pak. Ada kamu. Sekarang kita hubungan kekerabatan silang dalam itu adalah dua macam, Mas. Kalau yang hubungannya ini kan saudara kandung ya, Mas. Iya. Ini kan saudara kandung. Itu disebut full ship. Full ship. Ya. Tapi kalau hubungan saudara tiri itu disebut hal ship. Misalnya seperti ini ya. Ini yang kandung ya. Ini atasnya yang kan ini kandung. Terus yang tiri misalkan seperti ini, M kali B itu beranak B dan M kali S ya itu beranak O lah misalnya. Punya anak apa bingung C misalkan. Iya. Nah, hubungan ini adalah hubungan antara B dan O, ini adalah hubungan tiri. Disebut halsip. Berarti itu misal M-nya itu jantan, berarti sama induk jantan beda induk betina gitu ya Pak? Ya betul seperti itu. Halsip. Yang ini full ship, kandung ini full ship. Nah penurunan gennya itu adalah yang tiri, yang halsip itu separuhnya atau setengahnya yang full ship. Baik nanti kita praktekkan saja. Bisa hapus ya Mas? Iya. Oh bentar Pak, sebelum berlanjut, ini kan inbreed, ini anak sama anak. Misal anak sama ibu atau sama bapak itu sama nggak kualitasnya untuk yang anak sama anak? Ulangi mas. Ini kan inbreed ini kan hasil dari Satu anak, ayah, satu ibu. ya anak sama anak. Betul. Ya. Terus misal dibandingkan dengan anak sama bapak atau anak sama ibu itu sama nggak? Hasilnya maksudnya seperti ini mas, seperti ini nanti setengah. Berarti sama yang halsip. Iya. Kalau ini kan masih anak sama anak tapi cuman beda ibu. Ya. Tapi misal langsung anak sama bapak kan udah dibilang inbreed itu kan Pak. Iya masih bilang. Nah itu sama nggak untuk yang anak sama yang Beda, anak itu? Mas. Bedanya begini, semakin dekat hubungan kekerabatannya, Iya. itu semakin besar prosentase inbreednya. Semakin jauh hubungan kekerabatannya, itu semakin kecil prosentase inbreednya. Seperti itu. Oh gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita coba saja, kita latihan. Ini yang kandung ya mas? Iya. Ini yang tiri. Kita isi aja. Kandung. Yang ini tiri, hubungan tiri. Sekarang kita praktekkan. M dan T punya anak B dan M dan T punya anak D. Berarti ada dua jalur yang menghubungkan B dan D. Kita gini aja. Yang dijodohkan kan B dengan D ya mas? Iya. Tulis saja di sini B. Terus di sini D. Yang induknya itu di tengah. Tulis ini
M. Ini Mas, M ya Mas. Iya. M ke B. M ke B. Sekarang yang ini dulu. Ini M ini ya Mas. M ke D. M ke D. M-nya sudah ya. Sekarang T Mas. T ke B. T ke B. T ke D. Ya untuk rumus apa itu ya? Rumus persamaan atau rumus itu saya agak lupa ya namanya apa itu. Koefisien ya. Rumus koefisiennya itu adalah F. Oh ini masih hubungan kekerabatan. Ada dua jalur yang menghubungkan B dan D, yaitu M dan T. Setiap satu anak panah itu adalah nilainya setengah. Jadi setengah kali setengah ini sama dengan seperempat. Setengah kali setengah sama dengan seperempat. Jumlah inbit yang ini, yang kandung, itu adalah setengah. F sama setengah. Persen. Ini yang kandung. Tadi saya katakan bahwa yang kandung itu adalah 50%, yang tiri adalah separuhnya. Mari kita praktekkan sekarang yang tiri. MT punya anak B dan MS punya anak O. Sekarang M ke B, Mas, ya sini. M ke B. Terus M ke O. Sekarang T ke B. T ke B. Tapi di sini tidak ada T, Mas. Iya. Berarti ini tidak ada jodoh. Padahal yang sebenarnya yang dijodohkan adalah B dengan O. B dengan O. Dari T tidak ada jalur yang menghubungkan B dan O. Di sini tidak ada yang menghubungkan. Jadi ini tidak ada jodohnya. Berarti ini adalah tidak masuk. Hanya ada satu jalur yang menghubungkan B dan O, yaitu lewat M. B dan O dihubungkan hanya dengan M. Ini M. Untuk T tidak bisa menghubungkan, masalahnya di sini S tiri. Iya. Nah, sekarang persentase inbitnya. Kalau ini adalah nilainya setengah, ini setengah kali setengah adalah nah, kira-kira jelas ya teman-teman bahwa hubungan kekerabatan yang kandung itu adalah inbitnya itu adalah 50%, sedangkan yang tiri persentase inbit yang adalah 25% atau separuhnya yang kandung. Yang dimaksud 50% dan 25%, ya, 0,25% itu penurunan dari induknya utama atau bagaimana, Pak? Dari induk utama. Dari induk utama penurunannya 50% gitu. Iya, 50%.
dari induk utama itu 50%. Pada video yang kemarin kan saya paparkan bahwa suatu piyik itu kan menerima kekuatan gen dari induknya itu adalah separuh dari kekuatan induk jantan dan betina. Jadi jantannya menurunkan separuh, betinanya juga menurunkan separuh ke anak-anaknya. Kira-kira apa lagi Mas nanti? Ya sudah, kiranya jelas. Nanti teman-teman bila ada tanggapan bisa ditulis dalam kolom komentar. Sekian dulu teman-teman, ini video dari saya, semoga bermanfaat. Ini tentang inbreed, nanti berlanjut untuk video yang crossbreed ataupun yang leanbreed. Demikian dulu teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.